Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Despian Pratama. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar ekonomi pembangunan yang diampu oleh Ibu Dwi Dharma. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu di bab 4 tentunya yang berjudul pertumbuhan ekonomi di dalam konsep pembangunan berkelanjutan. Nah, oke. Sebelum saya memulai presentasi yang singkat ini, mungkin saya akan memperkenalkan beberapa kelompok saya dulu, yang sekaligus akan memberikan materi pada hari ini. Yang pertama itu ada saudara Fajri Ahmad Fajri, yang kedua ada Alsifa Serli Nadia, yang ketiga ada Serina, yang keempat ini ada Nabila, yang kelima ada Excel yaitu saya sendiri selaku moderator. Yang keenam itu ada Muhammad Rafli, ada Rido, dan ada Melisa. Yang selanjutnya ada Maurel, ada Rehan Aji, dan Tio Gustiawan. Oke, baiklah sebelumnya kami harapkan kepada rekan-rekan yang melihat video ini harap untuk memperhatikan apa saja yang materi yang akan disampaikan oleh rekan kami nanti, karena keberhasilan kami selaku pemateri adalah bukan sebagaimana kami bagus dalam menyampaikan materi tersebut, melainkan agar kawan-kawan atau rekan-rekan dapat mengerti apa yang kami sampaikan. Nah, oke. Daftar isi materi di sini kami ada pendahuluan, selanjutnya akan ada pembahasan dan akan ada penutupan. Sebelumnya pendahuluan. Tadi kan materi kita tentang pertumbuhan ekonomi dalam konsep pembangunan yang berkelanjutan. Jadi pertumbuhan ekonomi sering dijadikan sebagai kemajuan negara melalui indikator. Nah, mungkin teman-teman pernah dengar nih indikator-indikator yang dijadikan untuk sebagai pertumbuhan ekonomi ya. Di sini bisa disebutkan seperti PDB. Nah, namun tidak selalu mencerminkan pembangunan yang berkelanjutan ya. Itu tadi indikator ini tidak selalu fleksibel dalam memberikan pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ketimpangan pendapatan, kerusakan lingkungan, dan degradasi sumber daya alam menjadi dampak dari pola pertumbuhan yang eksploitatif. Nah, itu adalah singkatnya adalah permasalahan-permasalahan yang menghambat jadi tadi dari pembangunan yang berkelanjutan itu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, konsep pembangunan berkelanjutan hadir dengan prinsip menyeimbangkan ekonomi. Nah, hadir dengan prinsip menyeimbangkan ekonomi, lingkungan, dan keadilan sosial. Indonesia sebagai negara berkembang tentunya menghadapi tantangan besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi tanpa mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan publik yang konsisten, inovasi teknologi hijau, serta sinergi antar sektor untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi mungkin betul kalau untuk melakukan sebuah inovasi ataupun penanggulangan untuk mencapai sebuah tujuan ini, mungkin dari pihak pemerintah itu ada yang namanya memberikan kebijakan atau solusi lah bagaimana untuk agar tujuan kita ini dapat tercapai. Nah, selanjutnya nih ada rumusan masalah. Nah, yang akan dibahas nanti oleh teman-teman yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa nih. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan? Nah, yang kedua, apa saja sih yang menjadi isu dasar pembangunan berkelanjutan pada pertumbuhan di negara berkembang? Nah, yang ketiga, apa saja prinsip dasar yang menjadi landasan ekonomi berkelanjutan? Yang keempat, bagaimana keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan? Seperti yang kita bahas tadi kan, ada pertumbuhan ekonomi seperti PDB, tapi hal itu juga sempat tidak konsisten dalam ekonomi berkelanjutan. Nah, tapi hubungan antara kedua itu tuh bagaimana, nanti akan dibahas. Dan yang kelima ada tantangan yang dihadapi mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Tentunya masih ada tantangan yang kita dapatkan dalam membangun sesuatu ya. Yang keenam itu apa saja dampak yang diterima oleh masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan di negara berkembang.
Dan yang terakhir, apa yang dapat diterapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang selaras dengan pembangunan berkelanjutan. Nah, mungkin itu sih rumusan masalah dan pendahuluan yang saya sampaikan. Selanjutnya mungkin di tujuan, makalah ini bertujuan untuk menjelaskan konsep pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan, serta bagaimana keduanya ini saling terkait, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Nah, pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan generasi mendatang. Konsep ini juga berkaitan langsung dengan pertumbuhan ekonomi karena keduanya saling mempengaruhi. Nah, seperti pada rumusan masalah akan kita bahas juga keterkaitan karena keduanya ini saling mempengaruhi kan tadi. Nah, setelah itu ya dampak dari pembangunan berkelanjutan ini bagi masyarakat di negara berkembang juga akan dibahas bersama dengan strategi yang diterapkan untuk mengintegrasikan kedua konsep ini. Nah, mungkin sangat menarik ya materi ini akan kita bahas. Mungkin selanjutnya materi-materi ini akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang akan melanjutkan setelah dari saya mulai dari pertumbuhan ekonomi nih. Apa saja kan penjelasannya dan selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan-rekan saya yang akan melanjutkannya. Oke, sekarang kita bahas pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi sebagai indikator perekonomian negara diukur dari PDB dan pendapatan per kapita. Di Indonesia sendiri, tahun 2024, PDB tumbuh 5,03% dengan PDB per kapita mencapai 78,6 juta rupiah. Ini menunjukkan kemajuan, tetapi juga pertumbuhan itu harus inklusif dan tidak merusak lingkungan. Pembangunan berkelanjutan berfokus pada harmoni antara kemajuan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan pelestarian lingkungan. Contohnya, mengembangkan energi terbarukan dan memperluas akses pendidikan. Inovasi dan kolaborasi seperti SDGs menjadi kunci untuk pertumbuhan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Pertumbuhan ekonomi berkelanjutan menekankan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan juga keadilan sosial. Tapi di negara berkembang terdapat isu-isu atau penghambat dalam pembangunan berkelanjutan itu sendiri. Apa sajakah itu? Yang pertama ada ketimpangan sosial dan ekonomi. Pertumbuhan yang hanya dirasakan oleh segelintir masyarakat. Contohnya masyarakat kaya yang lebih mudah mendapatkan pendidikan daripada masyarakat yang miskin. Yang kedua itu ada degrasi lingkungan. Rendahnya pengetahuan akan sektor berkelanjutan. Eksploitasi alam yang habis-habisan menjadikan susah untuk membuat SDA itu berkelanjutan. Dikarenakan ada SDA yang tidak bisa dibuat oleh manusia itu sendiri, contohnya batu bara. Terus yang ketiga itu ada ketergantungan pada sektor primer. Dikarenakan banyaknya negara berkembang bergantung pada sektor impor. Jika negara yang mengimpor itu sendiri ada masalah, itu akan sangat berdampak sosial dan juga ekonomi pada negara yang sangat bergantung pada sektor itu. Yang keempat ada lemahnya kapasitas kelembagaan dan juga tata kelola. Ketidakmampuan lembaga pemerintah untuk tegas dan membuat kebijakan yang paten. Terus yang kelima itu ada keterbatasan teknologi dan pembiayaan. Kurangnya biaya untuk membuat infrastruktur yang ramah lingkungan menjadikannya sulit untuk membuat ekonomi berkelanjutan. Kaitan antara pertumbuhan ekonomi dengan pembangunan berkelanjutan. Ya, pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan saling berkaitan dalam pembangunan jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kualitas hidup, namun jika tidak memperhatikan keberlanjutan, dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Karena itu diperlukan pendekatan decoupling. Apa itu pendekatan decoupling? Pendekatan decoupling yaitu pemisahan atau pelemahan hubungan. Di sini pendekatan decoupling digunakan untuk memisahkan pertumbuhan ekonomi dari degradasi lingkungan seperti melalui energi terbarukan dan teknologi hijau. Selain perlindungan lingkungan, pembangunan berkelanjutan juga menuntut keadilan sosial agar manfaat ekonomi dinikmati secara merata. Pertumbuhan ekonomi yang sejati haruslah ramah lingkungan, inklusif, dan dikelola dengan bijaksana demi berkelanjutan jangka panjang.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip dasar atau prinsip-prinsip utama dari pembangunan berkelanjutan. Yang dimana di sini menurut United Nations, pembangunan berkelanjutan ini tuh memiliki 3 pilar utama, yaitu ekonomi, sosial, dan juga lingkungan. Yang dimana dari ketiga aspek ini nanti harus saling berinteraksi dan juga harus dipertimbangkan secara terpadu di setiap kebijakan dan juga tindakan pembangunan. Karena dari ketiga aspek ini nanti akan muncul sejumlah prinsip-prinsip utama yang akan menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan. Adapun prinsip-prinsipnya yaitu yang pertama ada keadilan antar generasi, yang kedua ada keadilan sosial dan juga pengentasan kemiskinan, yang ketiga ada pelestarian lingkungan, yang keempat ada partisipasi dan juga tata kelola yang baik, dan yang terakhir itu ada efisiensi dan inovasi teknologi. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ada beberapa tantangan penting yang perlu kita pahami. Yang pertama, ketimpangan distribusi pendapatan. Ketimpangan distribusi pendapatan antar wilayah dan kelompok masyarakat ini masih menjadi masalah serius karena ketimpangan ini bisa memicu kesenjangan sosial atau konflik. Yang kedua, pengangguran dan kualitas tenaga kerja. Banyak negara berkembang menghadapi masalah pengangguran dan kualitas tenaga kerja. Hal ini disebabkan oleh kurangnya lapangan kerja dan tidak sesuainya keterampilan pekerja dengan kebutuhan industri. Tiga, ketergantungan pada sektor primer. Ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan tambang membuat perekonomian lebih rentan terhadap gejolak harga global. Diversifikasi ekonomi menjadi tantangan yang penting untuk menciptakan stabilitas. Keempat, keterbatasan infrastruktur. Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, listrik, dan air bersih, terutama di daerah terpencil, menghambat produktivitas dan investasi. Yang kelima, isu lingkungan dan keberlanjutan. Pembangunan ekonomi yang tidak memperhatikan aspek lingkungan dapat menimbulkan kerusakan ekologis yang mengancam keberlanjutan jangka panjang. Keenam, daya saing ekonomi. Indonesia perlu meningkatkan daya saing ekonominya secara menyeluruh, termasuk dalam hal efisiensi pasar, inovasi, dan kualitas infrastruktur. Ketujuh, ketahanan energi dan pangan. Pembangunan keberlanjutan memerlukan strategi untuk memastikan ketersediaan dan aksesibilitas sumber daya. Dan terakhir, kesenjangan sosial dan ekonomi. Kesenjangan antar kelompok masyarakat masih signifikan, baik dari segi pendapatan maupun akses terhadap layanan dasar. Pembangunan berkelanjutan berusaha untuk menyeimbangkan ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk mengatasi kemiskinan, ketimpangan, dan kerusakan alam. Jika diterapkan dengan baik, pembangunan ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, dampaknya terlihat dalam berbagai bidang, seperti ekonomi, dengan munculnya usaha kecil ramah lingkungan, sosial, melalui program sekolah dan kesehatan gratis, budaya, lewat pelestarian adat dan festival budaya, serta lingkungan melalui penanaman pohon dan penggunaan energi matahari. Selanjutnya adalah strategi dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang selaras dalam pembangunan berkelanjutan. Terdapat 4 strategi dari kelompok kami. Yang pertama yaitu strategi dalam penguatan institusi, di mana penguatan institusi ini sangat kuat dalam transparan penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, yang dimana institusi yang efektif yaitu dengan kepastian hukum dalam menurunkan korupsi. Yang kedua, diversifikasi ekonomi. Strategi ini adalah ketergantungan pada ekspor komoditas yang membuat negara-negara berkembang terhadap ekspor pasar, sehingga diversifikasi ekonomi ini sangat penting dalam mengembangkan sektor industri di berbagai negara. Yang ketiga yaitu strategi dalam investasi dalam pendidikan dan infrastruktur, yang dimana strategi ini merupakan strategi kunci dalam pembangunan berkelanjutan, yang dimana sangat berkualitas dalam menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten, seperti infrastruktur yang telah dijalankan seperti jalan, pelabuhan, dan telekomunikasi yang memperlancar barang dan jasa di suatu negara. Yang keempat yaitu strategi pengurangan ketimpangan ekonomi. Strategi ini sangat menciptakan pembangunan yang menyebabkan instabilitas sosial dan menghambat seperti pajak progresif, pendidikan, dan juga mengurangi ketimpangan. Halo semuanya, kenalin nama aku Ahmad Fajri Akasya dengan NIM 0102 128242 9087. Pada bagian kali ini atau video kali ini, aku ingin mereview sebuah jurnal, yaitu Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial. Jurnal ini memiliki artikel yang berjudul Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan
sebagai kepentingan nasional Indonesia dalam presidensi Group of 20. Nah, artikel ini ditulis oleh Warhidatun Maratus Soleha juga temannya Sugito. Artikel ini diterbitkan pada tahun 2023. Artikel ini memiliki tujuan penelitian antara lain menganalisis kepentingan nasional Indonesia dalam presidensi Group of 20 atau kerjasama yang dihadiri oleh 20 negara. Metode yang dipakai oleh penulis dalam meneliti yaitu metode penelitian kualitatif serta studi pustaka yang di dalamnya diambil dari dokumen pemerintah, artikel jurnal, serta berita online. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwasanya penulis menganalisis bahwasanya Indonesia memanfaatkan presidensi Group of 20 ini sebagai kepentingan nasional Indonesia, seperti kepentingan pembangunan ekonomi berkelanjutan, transformasi digital, dan transisi energi, serta memperkuat Indonesia dalam posisinya sebagai diplomatik dan ekonomi di kancah global. Pada jurnal kedua yang ingin saya review adalah Jurnal Penelitian Hukum. Jurnal ini memiliki artikel yang berjudul Konsep Pembangunan Berkelanjutan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimana jurnal ini ditulis oleh seseorang yang bernama Musa Muhajir Haki yang diterbitkan pada tahun 2022. Musa Muhajir Haki memiliki tujuan penelitian dalam jurnal ini, yaitu ia ingin menganalisis konsep pembangunan berkelanjutan dalam sistem perencanaan pembangunan di Indonesia, khususnya dalam kerangka hukum dan kebijakan publik. Metode yang dipakai Musa dalam meneliti adalah metode pendekatan normatif, juga metode penelitian perundang-undangan, serta kajian literatur yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwasanya sang penulis menyatakan konsep pembangunan berkelanjutan itu telah tertuang atau diadopsi oleh sistem hukum nasional melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang mempengaruhi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Terdapat integrasi instrumen dalam proses penyusunan RPJM dan RPJP, yang mana sebagai bentuk konkret penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan dalam kebijakan nasional. Jurnal ini membahas peran Indonesia selama masa presidensi G20 tahun 2022, menguraikan bagaimana Indonesia memanfaatkan forum G20 untuk mencapai kepentingan nasional, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi berkelanjutan, kesehatan global, transformasi ekonomi digital, serta transisi energi berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dari studi literatur dan menggunakan dokumen resmi pemerintah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Indonesia aktif dalam berbagai forum internasional maupun regional, serta mempromosikan kerjasama ekonomi global yang inklusif dan berkelanjutan untuk memperkuat posisi dan citra internasionalnya. Fokus utama dari penelitian ini adalah menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat kerjasama multilateral, memajukan agenda keberlanjutan lingkungan dan sosial guna mendukung pembangunan nasional dan global secara bersamaan.